Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Opal Eka Pratama dengan NIM B1B1211077. Di sini saya akan menjelaskan tentang otonomi khusus. Yang pertama ada otonomi khusus Aceh. Pengertian otonomi khusus Aceh. Otonomi khusus Aceh adalah kewenangan yang khusus diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat meliputi prakarsa sendiri, tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Tujuan otonomi khusus yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan yang kedua menyelesaikan konflik sosial yang ada dalam masyarakat. Tujuan dari otonomi daerah itu sendiri, yang pertama meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan daya saing daerah dan lain-lain. Kriteria daerah otonomi khusus. Yang pertama historis, kedua politik, ketiga sosial kultural, yang empat ekonomi, dan pengkhususan ibu kota Jakarta. Alasan Aceh terpilih menjadi daerah otonom khusus. Yang pertama perjanjian damai antara GAM dan pemerintah NKRI. Yang kedua pengakuan dari NKRI terhadap nilai hakiki daerah Aceh yang menjadi landasan kehidupan spiritual. Adapun permasalahan dalam penerapan otonomi khusus Aceh. Yang pertama regulasi. Setelah Undang-Undang Pemerintahan Aceh berlaku, ditemukan beberapa permasalahan dalam implementasinya. Yang kedua, dana otonomi khusus. Provinsi Aceh masih tergantung dengan keberadaan dana otonomi khusus yang berkontribusi lebih dari 50% dari APBD, dan dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan terkait alokasi dana antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota-kota. Bidang pertahanan. Pasal 16 Undang-Undang PA menyebutkan bahwa sejumlah urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh, diantaranya pelayanan pertahanan skala Aceh atau lintas kabupaten kota. Baik, yang kedua ada otonomi khusus DKI Jakarta. Pengertian dari daerah khusus. Daerah khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah karena kawasan atau daerah ini merupakan kawasan strategis yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik dari sudut politik, sosial budaya, lingkungan, dan pertahanan atau keamanan. Sebagai ibu kota negara, peran dan kedudukan Provinsi DKI Jakarta berada dengan provinsi lain di Indonesia, di mana Provinsi DKI Jakarta harus dapat mengakomodasikan peran lokal, nasional, dan internasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Daerah otonomi khusus. Pembagian daerah otonomi khusus Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Adapun daerah yang diberikan otonomi khusus ialah provinsi daerah ibu kota Jakarta, Provinsi Aceh, Papua, Provinsi Papua Barat, dan Yogyakarta. DKI Jakarta menganut asas otonomi khusus. Otonomi khusus dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ibu kota Jakarta merupakan daerah khusus yang berfungsi sebagai ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekaligus sebagai daerah otonom yang otonom pada tingkat provinsi, yang mempunyai tugas serta kewenangan yang khusus dan memiliki otonomi khusus dalam bentuk otonomi tunggal. Kedudukan otonomi khusus.
tidak terdapat pangkap rangkap daerah administrasi dengan daerah otonom. Pengaturannya dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 untuk mengatur jalannya pemerintahan. Provinsi DKI Jakarta mempunyai posisi ganda, yaitu sebagai ibu kota NKRI dan juga menjadi daerah otonomi yang sekaligus menjadi wilayah administrasi. Kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara daerah otonomi khusus memiliki kekhususan dari daerah lainnya. Gubernur berkedudukan sebagai wakil pemerintah dan kepala daerah. Adanya dewan kota dan dewan kabupaten. DKI Jakarta sebagai ibu kota NKRI memiliki rencana tata ruang wilayah nasional. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh alokasi pendanaan dari APBN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, Pasal 30, wilayah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi tertentu pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional dikelola bersama antara pemerintah dan pemerintah pusat DKI Jakarta atau didelegasikan oleh pemerintah kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sifat khusus DKI Jakarta. Kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara tidak hanya menanggung kepentingan daerah, tapi juga kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia, dan Provinsi DKI Jakarta harus dapat mengakomodasikan antara peran lokal, nasional, dan internasional. Oleh karena itulah, Provinsi DKI Jakarta mempunyai sifat yang khusus. Kekhususannya antara lain mengenai tugas, hak, dan kewajiban, tanggung jawab sebagai ibu kota negara, tempat kedudukan perwakilan negara-negara sahabat, keterpaduan rencana umum tata ruang Provinsi DKI Jakarta dengan rencana umum tata ruang daerah sekitar, serta kawasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang dikelola langsung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai indoktrinasi dan percontohan bagi seluruh wilayah Indonesia. Memiliki wewenang yang dimiliki sebagai daerah otonom, serta penyelenggaraan sejumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Serta dengan pemerintah provinsi juga memiliki kewenangan khusus sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan. Kewenangan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan dipimpin oleh satu gubernur, dibantu oleh satu orang wakil gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Gubernur memiliki tugas dan kewenangan untuk mengatur serta mengawasi peraturan di daerah dan provinsi meliputi: yang pertama, kemacetan lalu lintas; kedua, banjir; ketiga, pendidikan; yang keempat, penataan ruang; yang kelima, pemukiman dan perumahan; yang keenam, pengendalian penduduk; dan yang ketujuh, ketentraman dan ketertiban umum. Kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintah kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta bagian-bagian dari urusan pemerintah lain yang menjadi wewenang pemerintah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan urusan pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan asas dekonsentrasi. Eee, Urusan pemerintah yang ditugaskan oleh pemerintah kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta eee, dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan asas tugas pembantuan. Kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pengaturan daerah otonom diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Sebagai satuan pemerintah yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia atau LN 2007 nomor 93 TLN 4744. Undang-undang ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara atau sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terkait pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Negara Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan desentralisasi dan tugas pembantuan atau split model. Adapun kesimpulan, sebagai sebuah provinsi di Indonesia, Jakarta memiliki status otonomi khusus yang memberikan kewenangan tambahan kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan, ekonomi, dan sosial di wilayahnya. Otonomi khusus juga Jakarta memberikan peluang dan tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola wilayah secara efektif dan efisien. Namun, keberhasilan dalam mengelola otonomi khusus Jakarta juga bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan akuntabel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan daerah istimewa Yogyakarta. Otonomi daerah. Pada dasarnya yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diberikan kepada daerah-daerah tersebut dengan tujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerah serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan adanya sistem ini, maka pemerintah dianggap lebih dekat dengan masyarakat sehingga segala bentuk aspirasi masyarakat dapat tersalur dengan mudah. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan menurut Babad Giyanti Yogyakarta atau Ngayogyakarta.
bahasa Jawa adalah nama yang diberikan Pakubuwono II atau Raja Mataram tahun 1719 sampai 1727 sebagai pengganti nama Pesanggarahan Gartitawati sebelum Indonesia merdeka. Yogyakarta sudah mempunyai tradisi pemerintahan karena Yogyakarta adalah kesultanan, termasuk di dalamnya terdapat juga Kadipaten Pakualam, daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri. Di zaman penjajahan Hindia Belanda disebut Zelbesturende Landoshaven. Di zaman kemerdekaan disebut dengan nama daerah Suap Raja. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII mengetok kawat kepada Presiden Republik Indonesia, menyatakan bahwa daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Pakualam menjadi bagian wilayah negara Republik Indonesia serta bergabung menjadi satu. Mewujudkan satu kesatuan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam ke-8 sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonomi khusus. Dalam perjalanan menjadi daerah otonomi khusus, Yogyakarta mendapatkan kecaman serta perdebatan yang hanya bisa dipecahkan dengan cara kajian dan masukan dari masyarakat luas. Hal ini membuat terjadinya perubahan pada undang-undang untuk keistimewaan Yogyakarta, diantaranya yang pertama dalam Perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. 4 masalah pokok yang diperdebatkan itu dipecahkan menjadi pasal-pasal undang-undang sebagai berikut. Yang pertama, sistem otonomi real, yaitu kesempatan bagi daerah-daerah untuk menunaikan tugasnya secara penuh sesuai bakat dan kesungguhannya agar dapat berkembang secara luas. Yang kedua, tingkat daerah yang ditetapkan dalam undang-undang adalah pemerintah, yaitu 2 tingkat daerah otonom ya, dan kalau diperlukan 3 tingkat. Yang ketiga, kepala daerah harus mendapatkan kepercayaan dan diserahi kekuasaan atas kepercayaan rakyat itu. Yang keempat, undang-undang membebankan pengawasan kepada Menteri Dalam Negeri untuk daerah tingkat 1 dan kepada DPD setingkat lebih atas untuk daerah-daerah lain, yaitu dengan menggunakan atau membatalkan peraturan serta keputusan DPRD atau DPD yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum. Dengan Undang-Undang Nomor 1 per 1957 ini pertentangan antara pemerintah pusat yang menginginkan daerah-daerah dapat dikontrol dengan ketat dengan lembaga-lembaga serta birokrasi pemerintah dan daerah yang menginginkan otonomi seluas-luasnya dikompromikan oleh pemerintah dan DPR. Yang kedua, setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, ternyata masalah kembali timbul. Dimulainya Pesta Demokrasi Indonesia dalam kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2009 masih membuat orang bertanya-tanya mengenai penetapan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta tersebut.
perjuangan rakyat Yogyakarta dalam mengawal keistimewaannya sebagaimana amanat maklumat 5 September 1945 dari Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Adipati Pakualam ke-8 yang menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat menjadi bagian dari NKRI merupakan perjuangan yang tak boleh selesai pada tahapan telah disahkannya Undang-Undang Khusus DKI Jakarta saja. Kemudian pada tahun 2012 ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta yang dibagi menjadi 3 bahasan pokok utama, yaitu yang pertama penetapan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta disepakati melalui penetapan Sultan dan Pakualam yang terdaftar masing-masing sebagai gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua, sumber dan mekanisme penyaluran dana keistimewaan Yogyakarta bersumber dari APBN dan juga memperhatikan kebutuhan pemerintah Yogyakarta. Proses pelaksanaannya dilaksanakan melalui transfer ke daerah. Yang ketiga, penyelenggaraan keistimewaan di bidang pertahanan. Keistimewaan dilakukan dengan ketentuan Sultan dan Pakualam. Ground merupakan beban hukum subjek hak. Dampak positif dan negatif dari bentuk otonomi daerah khusus di daerah istimewa Yogyakarta. Dampak positif yang dirasakan adalah bahwa dengan otonomi daerah, maka pemerintahan daerah Yogyakarta akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dan pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata yang sudah mengakar dan berbudaya di Yogyakarta. Dengan melakukan otonomi daerah, maka kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cenderung lebih mengerti keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintah pusat. Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintahan daerah untuk melakukan tindak yang dapat merugikan negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara yang dapat menimbulkan pertentangan antara daerah satu dengan daerah yang lain, daerah tetangganya, atau bahkan daerah dengan negara, seperti contoh pelaksanaan undang-undang anti pornografi tingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan sistem otonomi daerah, maka pemerintahan pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Selain itu, karena memang dengan sistem otonomi daerah membuat peranan pemerintah pusat tidak begitu berarti. Otonomi daerah juga menimbulkan persaingan antara daerah yang terkadang dapat memicu perpecahan. Selanjutnya, otonomi khusus Papua. Pengaruh kebijakan otonomi khusus terhadap pendidikan di Papua. Otonomi khusus yang diberikan kepada Papua sejak tahun 2001 seharusnya memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di daerah ini. Salah satu dampak positif dari kebijakan otonomi khusus bagi pendidikan di Papua adalah peningkatan anggaran pendidikan.
Pendidikan di Papua adalah peningkatan sejak berlakunya kebijakan ini, pemerintah pusat telah meningkatkan alokasi dana untuk Papua, termasuk untuk meningkatkan sektor pendidikan. Hal ini seharusnya membantu memperbaiki kondisi pendidikan di daerah ini. Masalah utama yang menjadi penghambat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Papua. Yang pertama, terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, sulitnya mencari tenaga kerja yang memenuhi standar kualitas pendidikan yang ditetapkan, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Yang ketiga, infrastruktur pendidikan yang masih kurang mencukupi. Yang keempat, minimnya akses terhadap teknologi dan informasi. Serta yang terakhir, tingginya angka putus sekolah dan angka buta aksara. Kriteria pemberian otonomi khusus di Indonesia. Yang pertama, dalam hal historis, yaitu otonomi khusus di Papua diberikan didasarkan pada sejarah dari masyarakat Papua pada saat perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang kedua, dalam hal politik, yaitu upaya negara kesatuan Republik Indonesia untuk tetap mempertahankan wilayah kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan konflik berkepanjangan yang terjadi di Papua dan juga dikarenakan adanya gerakan separatis yang tumbuh dan berkembang di Papua. Yang ketiga, dalam hal ekonomi, yaitu kepentingan daerah Papua dari daerah lainnya ya, dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakatnya, sehingga menyebabkan hak asasi manusia atau HAM kurang dihargai. Kekhususan pengakuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua. Pemberian otonomi khusus pada Provinsi Papua setidaknya didasarkan kepada dua hal, yaitu yang pertama, karena adanya kesenjangan pembangunan, dan kedua, pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Selain itu, salah satu kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi Papua dan Papua Barat adalah pada bentuk susunan pemerintahannya. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua berbunyi sebagai berikut. Pemerintahan daerah Provinsi Papua terdiri atas DPRD sebagai badan legislatif dan pemerintahan provinsi sebagai badan eksekutif. Lembaga legislatif adalah lembaga pembentuk undang-undang dan produk hukum. Dari badan legislatif adalah undang-undang atau Act of Parliament law. Lembaga eksekutif adalah lembaga pelaksana undang-undang. Pengelolaan dana otonomi khusus. Dengan adanya otonomi khusus tersebut, Provinsi Papua memiliki kewenangan yang lebih luas. Kewenangan yang lebih luas tersebut juga disertai tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan perundang-undangan. Pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak dasar penduduk asli, dan adanya perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua ke dalam NKRI adalah masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Upaya penyelesaian masalah tersebut selama ini dinilai kurang menyentuh akar masalah dan aspirasi masyarakat Papua.
sehingga memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan. Otonomi khusus mulai berlaku pada Provinsi Papua pada tahun 2002. Masalah yang dihadapi dalam penerapan otonomi khusus di Provinsi Papua. Krisis sosial dan politik yang kurang kunjung berakhir eh, di Papua. Meskipun sejak tahun 2001 telah dilaksanakan kebijakan otonomi khusus di Papua, pada hakikatnya bersumber dari masalah ketidakadilan sosial sekaligus ketidakadilan struktural yang terjadi selama ini yang justru atas nama kebijakan otonomi khusus yang dilaksanakan di provinsi tersebut. Realitasnya yang ada saat ini mayoritas masyarakat Papua masih tetap mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan, kesehatan, tingkat kesejahteraannya masih jauh dari kelayakan. Sarana dan prasarana kehidupan sosial yang masih sangat memprihatinkan, terutama di daerah pedalaman Papua. Kesimpulan, pengaruh kebijakan otonomi khusus bagi pendidikan di daerah Papua sangat penting untuk diterapkan karena Papua memiliki kondisi sosial ekonomi di geografis yang unik dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan di Papua antara lain rendahnya kualitas pendidikan, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, kesulitan mendapatkan tenaga pengajar, serta sulitnya akses ke wilayah-wilayah terpencil. Dengan adanya otonomi khusus tersebut, Provinsi Papua memiliki kewenangan yang lebih luas. Kewenangan yang lebih luas tersebut juga disertai tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan. Krisis sosial dan politik yang tak kunjung berakhir di Papua meskipun sejak tahun 2001 telah dilaksanakan kebijakan otonomi khusus di Papua. Pada hakikatnya bersumber dari masalah ketidakadilan sosial sekaligus ketidakadilan struktural yang terjadi selama ini yang justru atas nama kebijakan otonomi khusus atau OTSUS yang dilaksanakan di provinsi tersebut. Sekian dari saya yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.